Haleluya, Shalom Sobat Morning Call yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali pada renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Biarlah kita semua bisa saling mendapatkan berkat dan tuntunan Tuhan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita datang memuji menyembah Tuhan. Biarlah semuanya, segala sesuatu untuk boleh saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Iman yang kuat, hidup di dalam kebenaran. Mari sebelum saya lanjutkan, kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Kesempatan kembali, kalau hamba-Mu boleh menyampaikan sharing firman Tuhan, dan kami yang hadir juga di sini melalui online. Kami boleh mendengarkan semua, kami percaya Tuhan, Kau melawat kami semua dimanapun kami berada. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau juga mengurapi kami semua yang mendengarkan pesan Tuhan. Meskipun waktu yang terbatas ini, biar kami boleh menyimaknya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus pada saat ini. Kami serahkan dari awal, tengah hingga akhir, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Nah, renungan hari ini saya akan bawakan tema kehendak bebas, atau disebut juga free will. Kenapa ada kehendak bebas? Karena saudara dan saya adalah manusia yang spesial di mata Tuhan. Malaikat Tuhan begitu ada kesalahan langsung dibuang, yaitu Lucifer. Tapi manusia melanggar, tidak taat. Adam dan Hawa diampunin. Bahkan manusia terus berbuat jahat. Terus membuat dosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Sampai Tuhan mengirim anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yang kita peringati sebagai Jumat Agung dan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Itulah kasih karunia, kasih Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya. Jadi manusia tidak akan dilupakan, manusia tidak akan ditinggalkan, dikasihinya. Seperti anak yang terhilang. Sudah habis-habisan, sudah berbuat kesalahan, sudah berdarah-darah, datang kepada bapaknya. Tapi bapaknya tetap mengampuni. Bahkan diberikan yang terbaik. Bukan diterima sebagai pegawai, tapi diterima sebagai benar-benar anak yang terhilang. Oleh sebab itu, kehendak bebas ini emang ada dalam diri saudara dan saya. Emang ada. Tidak bisa tidak ada. Dan bagian saya, bagian saudara apa? Karena dalam konteks di Alkitab, free will itu berarti Tuhan memberi manusia kebebasan. Kebebasan untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Bebas. Atau bisa juga kita tidak taat. Saya tidak taat, saudara tidak taat. Jadi kebebasan bisa taat, bisa tidak. Jadi Tuhan memberikan juga bisa memberontak, bisa tidak memberontak juga. Jadi diberi kebebasan. 3 pilihannya ada dalam saudara dan saya. Free will berarti manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Memilih apa? Ya memilih yang baik dan yang benar. Nah sekarang contoh. Contoh free will adalah pilihan kita sendiri. Jadi pilihan saudara dan saya. Jadi bukan pilihan orang lain, pilihan siapa-siapa, pilihan pribadi. Ya. Kita memilih untuk berkata jujur atau berbohong. Pilihan sendiri. Saudara mau hidup kudus, mau hidup dalam dosa, itu pilihan saudara sendiri. Pilihan kita sendiri atau pilihan saya sendiri. Kita memilih untuk taat atau tidak taat kepada Tuhan, itu pilihan saya sendiri atau pilihan saudara sendiri. Kita bisa memilih antara yang benar dan yang salah. Hidup dalam dosa atau hidup dalam kebenaran. Dalam kesucian, dalam kekudusan. Nah, hari ini saya akan berikan contoh tokoh Alkitab yang gagal di dalam memilih kehendak yang bebas. Ada beberapa banyak tokoh di Alkitab, ya, terutama di Perjanjian Lama banyak sekali.
Nah, sekarang saya akan memberikan contoh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang diurapi melalui Nabi Samuel. Raja Saul ini diperintahkan Tuhan untuk membunuh semua, membinasakan semua. Bukan hanya bangsa Amalek, bukan orang-orang Amalek, tapi binatang-binatang dan harta-harta yang ada di bangsa Amalek dimusnahkan semua. Tidak boleh ada yang sisa. Karena bangsa Amalek ini adalah kekejian di mana Tuhan, orang yang menantang Tuhan dan bangsa ini orang yang benar-benar melawan Tuhan dan tidak ada pertobatan, dan bangsa yang keji, tidak berperi kemanusiaan. Oleh sebab itu, Tuhan sudah tidak tahan terhadap bangsa Amalek ini. Menghalang-halangi rencana Tuhan, menghalang-halangi orang Israel ini yang bebas dari Mesir. Pembebasan orang Israel dari tanah Mesir dihalang-halangi supaya tetap kembali ke Mesir, sehingga tetap di dalam dosa, sehingga tetap kembali hidup yang lama, yang di luar Tuhan, yang menyembah berhala, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat, kalau saudara, Bapak Ibu sekalian membaca kisah Raja Saul ini, singkat cerita, memang Raja Saul ini membunuh orang-orang Amalek, apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel. Semua. Tapi tidak ada yang ditaati oleh Saul beberapa hal. Contoh, rajanya tetap hidup. Kambing domba yang bagus-bagus, yang sehat-sehat tetap hidup. Sedangkan Tuhan menyuruh semuanya. Nah, itu adalah pilihan. Pilihan dari Saul, seorang raja di mana Tuhan bilang semuanya. Jadi itu pilihan. Karena semuanya tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan, karena masih ada yang sisa, Raja Agag tetap ada, hidup-hidup. Kambing domba yang bagus-bagus, barang-barang yang bagus-bagus tetap diambil. Tidak semuanya. Tuhan tidak perlu harta benda, binatang yang bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan hanya mau taat apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah instruksikan kepada orang yang diurapinya. Raja Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel pertama pada saat itu. Jadi Raja Saul gagal. Kenapa? Tidak taat sepenuhnya. Taat membasmi, melawan, menghancurkan bangsa Amalek ini. Tapi tidak sepenuhnya. Tidak taat sepenuhnya sama dengan tidak taat. Hati-hati, kita hidup seperti taat. Kita sudah ibadah, kita sudah ikut segala sesuatu, menara doa, ikut KUL, ikut pendidikan KOM 100, 200, 300. Kita semua udah sungguh-sungguh. Tapi ada hal-hal, 1-2 yang tidak taat. Sedangkan Tuhan memerintahkan saudara atau saya, lakukan semua. Jangan kompromi, jangan ada hal-hal yang tersisa. Lakukan. Kalau enggak, akan terjadi seperti Raja Saul. Akhir Raja Saul, singkat cerita, ditolak Tuhan. Raja Saul akhirnya tidak diteruskan menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Karena tidak taat apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan kepada Raja Saul. Yang kedua, kalau lihat di sini Raja Salomo. Raja Salomo orang yang hebat. Orang yang benar-benar dididik oleh ayahnya itu Raja Daud. Sejak diwarisi kerajaannya kepada anak ini Salomo, Salomo orang yang takut akan Tuhan. Salomo adalah orang yang mengikuti segala perintah Tuhan, bahkan meneruskan apa yang cita-cita Raja Daud lakukan. Bikin bait suci Allah, selesai. Mau bikin kerajaan, istana yang megah, jadi 2 kerajaan di situ. Bait suci sudah terbangun, kerajaannya sudah terbangun dengan mewah, dengan megahnya. Roh takut akan Tuhan terus menyertai Raja Salomo ini. Nah,
Seiring jalannya waktu, saudara dan saya perlu renungkan, mempelajari tentang Salomo. Atau tentang kehidupan kita juga. Karena apa? Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, nggak tahu sampai kapan. Bagian saudara dan saya adalah mempersiapkan terus, mempertahankan terus. Lebih banyak kehendak bebas yang saya lakukan, yang baik, yang benar, yang hidup dalam kekudusan, yang ikut taat dalam firman Tuhan, apa hidup dalam dosa, hidup dalam cara-cara dunia yang pada saat ini, yang atmosfernya membuat kita selalu salah, dosa, selalu membuat hal-hal yang tidak baik. Pilihannya ada di saudara dan saya sebagai free will, kehendak bebas. Salomo akhirnya di akhir umurnya yang sudah berjalan terus, sudah lanjut umur. Dia karena hobinya atau keinginannya, punya keinginan, manusia punya pikiran dan keinginan. Salomo punya keinginan, banyak wanita yang dia cintai. Makanya Alkitab catat gak salah, 700 istri dan 300 gundik. Raja Salomo jatuh oleh wanita. Padahal dia sudah memiliki semuanya. Semuanya dimiliki. Kan kalau pada saat ini ada istilah 3T, harta, tahta, wanita. Salomo sudah memiliki semua. Tahta sebagai raja. Harta, pada saat itu nggak ada yang mengalahkan kekayaan Salomo. Wanita, 700 istri, 300 gundik, 1000 totalnya. Nggak ada. Tapi jatuh, nyembah berhala. Tuhan kecewa. Tuhan sedih melihat hal ini. Itu pilihan yang ada. Loh, kenapa Tuhan nggak tolong? Itu, manusia punya kehendak bebas yang tidak bisa dilakukan. Tuhan berperan karena Tuhan adalah pribadi. Pilihannya ada dari saudara saya. Hari ini saya akan singkat saja, ada 3 hal supaya kehendak bebas kita menuju ke jalan yang benar. Kita udah lihat tadi kisah Saul dan Raja Salomo. Begitu Tuhan pakai, luar biasa. Dan orang itu juga, Raja Saul dan Raja Salomo sudah melakukan benar-benar kehidupannya dengan baik, menyembah Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi di akhir hidupnya semuanya gagal. Karena apa? Ada kehendak bebas yang dilakukan menyimpang. Nah, sekarang bagian kita sama-sama, selama Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, coba supaya kehendak bebas kita menuju jalan yang benar. Saya ada 3 hal. Yang pertama, taat. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Kita lihat yang pertama, supaya kehendak bebas kita menuju jalan yang benar, harus taat. Salomo tidak taat. Saul tidak taat. Kenapa? Saya ingat kisah Simon Petrus. Kisah Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat 5 mengatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon Petrus ini taat apa yang Tuhan suruh. Padahal dia orang hebat sebagai nelayan. Padahal dia orang yang udah senior di dalam nelayan. Makanya dia bilang, karena orang hebat ini, sedangkan Yesus kan bukan seorang nelayan yang hebat, ya, dia seorang rabi, guru, seorang nabi menurut murid-muridnya. Tapi Simon menjawab, "Sepanjang malam kami bekerja keras, semuanya orang-orang teman-temannya, kami tidak dapat apa-apa." Karena taat, maka ada mujizat. Kalau kita mau mempertahankan, kalau kita mau hidup benar dalam kehendak bebas kita, taat apa yang Tuhan perintahkan. Selain mujizat, kita hidup juga dituntut terus untuk hidup menjadi orang yang benar dan jangan yang gagal apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kehendak bebas kita menuju ke jalan yang benar. Apa? Yang kedua tadi saya sudah katakan, bertobat. Setelah Simon Petrus tadi sudah taat, tapi ada satu hal yang lagi, karena dia merasa dirinya hebat, karena dia merasa Simon Petrus ini orang nelayan yang memang udah senior, yang lebih dari orang-orang yang ada sekitarnya. Begitu lihat mujizat yang Tuhan berikan, begitu
Ikan banyak sekali sampai 2 perahu itu tidak bisa mengambil sampai mau tenggelam karena banyaknya ikan. Akhirnya Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Saya orang berdosa Tuhan. Saya memang orang yang sok tahu, istilahnya bahasanya seperti itu. Tapi di Alkitab berkata ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di ayat ke-8. Ya, di Lukas 5 ayat ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Ada pengakuan, ada pertobatan karena merasa hebat, merasa bangga. Lebih dari Tuhan. Yang pertama pikirannya Simon Petrus. Ketika mujizat yang tadinya menurut Simon Petrus itu sia-sia. Saya udah semalam-malaman gak ada apa-apa, ini so tahu nih. Tuhan Yesus, ya istilah bercanda seperti itu. Tapi begitu Tuhan membuktikan, mendemonstrasikan kuasanya kepada Simon Petrus dan teman-teman yang lain. Akhirnya di sini terbuka pikiran Simon Petrus ini. Akhirnya dia tersungkur dan bertobat. Akhirnya Simon mendapatkan satu identitas baru. Kamu tadinya penjala ikan, sekarang kamu menjadi penjala manusia. Karena Simon taat. Tidak lepas dari situ, kita melihat selanjutnya. Perjalanan Simon ini kalau kita melihat di dalam perjalanan sampai Yesus disalib, sampai Yesus mengalami sengsara dihukum. Karena apa? Simon Petrus ini masih manusia biasa yang banyak kekurangan. Dan free will-nya, kehendak bebasnya itu sering berubah-berubah. Tadi setia, tadi hebat, so tahu, tadi nanti redup juga. Kenapa? Simon Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Yohanes 21 ayat 15. Yang berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus menyangkal 3 kali. Yesus juga menanyakan kepada Simon 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Karena apa? Untuk supaya kehendak bebas itu tetap menuju ke jalan benar bagi hidup saudara dan saya. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Selama ini ternyata Simon Petrus kurang mengasihi Tuhan sehingga ia menyangkal 3 kali. Mari kita pelajari dengan baik hal ini, kehidupan Simon Petrus. Akhirnya Simon Petrus ini yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Jabatan identitasnya dikembalikan ketika Yesus mati di kayu salib. Karena Simon Petrus ini menyangkal 3 kali. Ini kisah Yohanes 21 ayat 15 ini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus itu, setelah Yesus bangkit, datang menghampiri semua murid-muridnya. Jadi ini setelah kebangkitan. Dan nama Simon identitasnya yang tadinya penjala manusia, Simon namanya menjadi Petrus, yaitu batu karang. Di sini disebutnya lagi sama Tuhan menjadi Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kembali lagi ke Simon, tidak menjadi Petrus. Ini ada satu hal yang memang menjadi ironis, menjadi suatu hal yang pelajaran buat bagi kita semua. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan terus tetap ada. Ingat, supaya kehendak bebas kita menuju ke jalan yang benar, yang pertama taat, bertobat, mengasihi Tuhan. Minimal 3 ini saya percaya. Hidup saudara yang saudara akan lalui dari hari ke hari. Sepanjang 2026, 2027. Terus sampai saudara melakukan kehendak Bapa, melakukan amanat agung sesuai visi kita. Saya percaya hidup saudara dan saya akan diarahkan terus oleh pimpinan Roh Kudus menuju di jalan yang benar, menuju di jalan kekal. Tidak menyimpang seperti Saul, tidak menyimpang seperti Salomo. Biar kita bisa hidup
sesuai apa yang kita sedang renungkan pada saat ini, mengikuti teladannya Simon Petrus. Tetap ada taat, tetap ada dalam pertobatan, tetap mengasihi Tuhan. Gak gampang untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari dahulu, melalui kasih karunia-Nya, tinggal kita. Kita hidup juga mengasihi Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Nah, barang siapa tinggal dalam aku, nah, kita terima keselamatan, tinggal dalam aku. Dan aku dalam dia. Nah, Tuhan juga ingin ada sama antara Yesus dan hidup saudara dan saya. Kamu akan berbuat banyak. Amin. Saya percaya renungan hari ini membuat kita terus bisa taat, untuk tetap setia, untuk mengasihi Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami percaya manusia memang bebas memilih, karena itu kedaulatan Tuhan. Tapi tetap memegang kendali atas hidup kami. Keduanya tidak bertentangan, tapi berjalan bersama dalam rencana Tuhan. Saya percaya hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia memilih, tapi Tuhan tetap memegang kendali di akhir hidup yang kita jalani. Sebab itu, mari kita sama-sama terus intim, dekat, minta petunjuk Roh Kudus, minta petunjuk Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Supaya apa yang Tuhan sudah percayakan hidup kita. Kita nggak tahu berapa lama, tapi kita tetap berpegang teguh, kita tetap berpegang, mengandalkan Tuhan, dan berpegang pada firman Tuhan, tuntun Roh Kudus dalam hidup saudara mulai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semua segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebelum kami meninggalkan hari ini, sharing kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita semua dimanapun saudara berada. Aminkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan, kasih Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.